Assalamualaikum dulur, bagaimana kabarnya hari ini dulur? Jadi semoga semua tetap sehat ya, tetap semangat dan selalu mencari berkah yang halal. Untuk hari ini seperti biasa, Mas Bro masih ingin berbagi informasi seputar BPJS Kesehatan. Kalau kita saat ini berobat ya ke poli atau ke rumah sakit, itu untuk beberapa penyakit tertentu mengharuskan kita melakukan cek fingerprint ya, sidik jari ketika kita melakukan pendaftaran di rumah sakit. Kenapa harus ada cek fingerprint dan lain sebagainya, dan penyakit apa saja yang mengharuskan pakai itu untuk verifikasi datanya? Simak terus di video kali ini ya dulur. Jangan lupa yang belum subscribe, segera subscribe agar channel ini segera berkembang dan bisa selalu memberikan wawasan dan informasi yang positif. Jadi ada 4 kriteria penyakit atau ketika kita akan kontrol diharuskan menggunakan cek fingerprints atau identifikasi melalui fingerprints ya. Jadi yang pertama adalah penyakit jantung. Ya, setiap kali pasien penyakit jantung akan ke poli atau berobat pasti akan dimintai untuk fingerprint. Kemudian yang kedua adalah penyakit mata. Ya, sakit mata, ketika kita ke poli mata juga akan dimintai tes fingerprint. Yang ketiga adalah pasien hemodialisa atau cuci darah ya. Jadi pasien cuci darah setiap kali akan melalui pengobatan atau perawatannya juga pasti akan dimintai fingerprint terlebih dahulu. Dan yang keempat adalah rehabilitasi medik ya. Jadi ini ketika kita setelah recovery dari entah kecelakaan kemudian butuh untuk rehab mediknya, itu ketika kita kontrol pasti akan dimintai untuk cek fingerprint terlebih dahulu. Mengapa cek fingerprint ini diberlakukan? Jadi pada dasarnya nanti fingerprint ini akan diberlakukan untuk semua poli ya dulur. Tapi awalnya memang ada 4 ini. Tujuan dari BPJS yang pertama adalah untuk menghindari penyalahgunaan ya, penyalahgunaan terhadap identitas yang tertera di kartu BPJS. Jadi dahulu seringkali terjadi penyalahgunaan antara nama dengan yang berobat itu tidak sesuai. Jadi namanya digunakan berobat oleh orang lain. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah untuk mempermudah rumah sakit melakukan verifikasi. Jadi paperless ya, mengurangi penggunaan kertas administratif ya. Jadi semuanya akan terkoneksi kepada sistem yang ada. Kemudian yang berikutnya adalah tujuannya adalah mempermudah pasien ya. Mempermudah pasien untuk memperoleh pelayanan. Jadi untuk pasien-pasien yang seperti ini kan memang membutuhkan prioritas biasanya dulur ya. Jadi makanya harus sendirikan. Kemudian kadang kalau di hemodialisa itu malah perawatnya atau bagian administrasinya yang datang ke masing-masing bed untuk meminta cek fingerprint mereka. Karena memang ada beberapa kondisi pasien yang tidak bisa datang langsung ke loketnya. Dan yang keempat alasannya adalah memang untuk 4 penyakit ini ya, ini termasuk dikategorikan perawatan atau pengobatan yang relatif mahal ya dulur. Maka dari itu pihak BPJS juga bekerjasama dengan rumah sakit bagaimana meminimalkan kebocoran atau penyalahgunaan terhadap data atau kartu peserta BPJS. Jadi untuk penyakit-penyakit yang seperti ini memang banyak sekali yang dulunya memang disalahgunakan ya dulur. Jadi pinjem punya orang kemudian digunakan. Jadi itu yang tujuannya kenapa 4 penyakit ini setiap kali akan ke poli di rumah sakit harus melalui tahapan cek sidik jari atau fingerprint pasien yang bersangkutan. Itu ya dulur. Jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe agar Mas Bro selalu bisa memberikan informasi yang informatif dan menambah wawasan kita seputar BPJS, bansos dan juga BPJS Ketenagakerjaan. Atur nuhun dulur.